Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang janda cantik dan kaya raya, rela berpura-pura lumpuh lalu terjatuh di tepi jalan. Bukan karena ingin dikasihani, tapi karena ia tengah mencari sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, cinta sejati. Akankah dia menemukan cinta sejati tersebut? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Yanti duduk di ruang keluarga mewah yang sejuk karena hembusan AC. Tatapannya kosong mengarah pada pintu kaca besar yang membuka pemandangan taman belakang. Usianya baru 30 tahun, namun ia sudah terbiasa menerima tatapan iba dari orang tua dan kerabat. Pertanyaan, kapan nikah? Sudah seperti salam wajib di setiap pertemuan keluarga. Masalahnya, perjalanan cintanya selalu berakhir pahit. Lelaki yang datang satu persatu entah berselingkuh, hanya memanfaatkan hartanya, atau tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Yang terakhir bahkan memutuskan hubungan hanya lewat sebuah pesan singkat. Luka itu masih terasa hingga kini. Malam itu, sambil mengaduk segelas es teh, Yanti menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu. Kalau aku terus begini, kapan akan ada yang benar-benar tulus? Gumamnya lirih. Dari kegelisahan itu muncul sebuah ide gila. Ia akan pura-pura lumpuh, duduk di kursi roda, lalu menunggu di pinggir jalan yang sepi namun cukup aman. Ia akan menjatuhkan diri dan menciptakan momen dramatis. Jika ada pria yang menolongnya tanpa merasa jijik atau mundur saat tahu dirinya seorang janda lumpuh, mungkin dialah orang yang tulus. Kalau dia nggak lari, aku nikahin, ujarnya sambil tersenyum nakal. Keesokan harinya, Yanti memesan kursi roda lipat secara online. Ia juga membeli dress mini hijau tipis, memastikan tetap tampil menarik meski sedang berakting. Sore itu, ia mulai berlatih menggunakan kursi roda di halaman rumah. Meski sulit, ia tetap bertekad melanjutkan. Semua ini demi menguji ketulusan cinta. Orang tuanya sama sekali tidak tahu rencana ini. Mereka hanya mengira Yanti sibuk bekerja. Ia sengaja merahasiakannya, karena yakin jika orang tuanya tahu, mereka pasti akan melarang. Hari yang ditunggu pun tiba. Di sebuah jalan sepi dengan lalu lalang tipis, Yanti mendorong kursi rodanya sambil pura-pura kesulitan. Nafasnya dibuat rengah-engah, lalu bruk. Ia menjatuhkan diri ke aspal. Kursi rodanya terguling. Beberapa orang hanya melirik lalu berlalu. Yanti menggigit bibir, menahan malu. Hingga akhirnya, seorang pria tinggi dengan kaos lusuh menghampiri cepat. "Mbak, nggak apa-apa?" Suaranya serak, namun terdengar tulus. Yanti mendongak. Dari balik cahaya sore, ia melihat sepasang mata yang tak beranjak dari dirinya. Wajah pria itu jauh dari kesan tampan ala iklan, namun ada ketenangan yang asing tapi menenangkan. Kaosnya lusuh, celananya sedikit kotor, dan bau keringat samar tercium. Namun matanya fokus pada dirinya, bukan pada kursi roda atau kakinya. Aku nggak apa-apa," ucap Yanti, berusaha menjaga perannya. Ia mencoba bangkit, namun pura-pura gagal. "Aku nggak bisa berdiri." Pria itu segera sigap mengulurkan tangan. "Sini, saya bantu." Kursinya